والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وقضاة الحاضرين ثم الفاتحة لأرواح آبائنا وأمهاتنا من المشايخ والمسلمين والمؤمنين وخصوصا مؤسس هذا المسجد بأن الله يغفر لهم ويرحمهم بسم الرحمن وينفعنا بأسرار العالم الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأزواج والذرية وقرابته وكافة الأنبياء والمرسلين لأصحابه أجمعين كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saya hormati Al-Anda Al-Ustaz Muhammad Ilyas SPD, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan istiqamah dalam dakwah. Saya hormati jajaran kepengurusan Masjid Jamiul Khairat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah mudahkan segala kesulitan, Allah lapangkan segala kesempitan, doa dan minta kita dikabulkan, segala hajat kita akan diberikan, yang belum haji umrah insyaallah nanti akan disampaikan, dari jauh dari bala musibah kita dijauhkan, diselamatkan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah dikumpulkan oleh Allah dalam satu majelis. Fa insyaallah majelis ini dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah mafhum hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya jika ada sekelompok orang yang melakukan sholat di masjid, kemudian dia duduk untuk mendengarkan kebesaran Allah dalam majlis-majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan as-sakinah, ketentraman di dalam hati-hati mereka. Jadi orang-orang yang hadir dalam salat berjamaah kemudian duduk dia bersama-sama untuk mendengarkan asma Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, duduk di majlis ta'lim, maka hati-hati mereka akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seyogyanya Pak Haji, hari ini digo kami Ustadz Firdaus, beliau baru balik dari Turki tapi tidak boleh balik ke Palembang, jadi beliau di karantina 10 hari di Jakarta, sampai Palembang karantina lagi, jadi lama. Jadi beliau sampaikan salam kepada jamaah, katanya beliau tidak sempat untuk hadir sama-sama kita di dalam majelis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia ini kita ni kepengen Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Dalam dunia ini kita pengen bersama Allah. Ketika seorang hamba Allah bersama Allah, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan hadirin, jangan sampai Allah itu melepaskan kita. Bagaimana Allah melepaskan seorang hamba atau makhluknya? Ketika Allah melepaskan makhluknya atau hambanya, berarti hamba itu tidak lagi dalam perlindungan Allah, dalam hal imannya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak menjadi jaminan ketika seorang hamba dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya susah, belum tentu. Ada wong-wong yang hidupnya secara duniawi hanya hebat, Pak. Mungkin hartanya banyak, mungkin dunia dalam genggaman dia,
tapi Allah lepaskan dia. Jadi jangan dikira, mohon maaf Bapak Ibu, kita walaupun tak kati hidup kita apa adanya, belum tentu kita waktu itu dilepaskan oleh Allah. Bisa jadi ini merupakan sesuatu yang terbaik Allah tetapkan bagi setiap hamba yang diinginkannya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang secara duniawi ya kita senang, tapi ternyata kita termasuk orang yang celaka. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan kita harus hati-hati Pak. Kata Nabi, alamatus saqawati arba'atun. Ada 4 tanda-tanda kecelakaan itu. Ada 4 perkara tanda-tanda ketika seorang itu mendapatkan kecelakaan. Yang pertama kata Rasulullah, nisyanul dzunub. Nisyanuz dzunubul madiyah wa hiya mahfuzatun indallah. Ada orang-orang yang melupakan dosa-dosa yang lalu padahal dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ada wong yang cak-cak dak tahu dengan perbuatan dosa. Ada wong-wong yang menganggap bahwa perbuatan dosa itu biasa-biasa baik. Ada yang menganggap bahwa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lepas-lepas baik. Misalnya, apalagi zaman sekarang Pak, berapa banyak wong-wong yang berani meninggalkan sholat, bahwa dia meninggalkan sholat itu biasa-biasa baik. Ibu-ibu ke pasar 16 belanja, keliling nyari jilbab dari zuhur sampai asar, tak balik-balik. Zuhur lewat, asar lewat, dianggap biasa. Ada lagi nak ada acara Pak, lah berais sampai jam 5, dari jam 5 Bu. Ibu-ibu yang galak lama nih Pak, kita ni agak santai. Kami lanang nih Bu, lemak. Kalau nak kondangan cukup mandi, berbaju kaos, pakai pakaian, pakai batik, sisiran, pakai kopiah, sendal, jalan 10 menit paling lama. Kalau ibu-ibu tidak, muter-muter dulu, belum pakai jilbab, mele jilbab dulu. Jilbab nak dipilih ini dibentang nemiko, singgonya yang mana dipakai ni? Lah dipakai ini salah, yang ini salah, ini salah. Ujung yang pertama tadi itulah masih nak dipakai. Lama, kadang-kadang sejam. Berais jam 5, lah ke salon jam 5, tidak semua yang subuh. Ay biasa baik, tak apa-apa, sekali-sekali, sekali-sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu, sikok baik kalimat ini hati-hati. Ay sekali-sekali, tak apa-apa. Maka orang-orang yang menganggap dosa, bahkan dia melupakan dosa-dosa yang lalu, ini adalah orang yang termasuk celaka kata Rasulullah. Wahya mahfuzatun indallah. Padahal ketika kita meninggalkan satu perbuatan dosa, kita melakukan satu perbuatan dosa sekalipun, dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang terlepas dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat rakib dan atid yang mencatat setiap perbuatan kita. Sebaiknya hadirin kita mengingat dosa-dosa yang lalu. Ya Allah, aku ini pernah berbuat ini, ampunkan dosaku ya Allah. Ketika dosa itu perbuatan kepada manusia, cepat-cepat kita minta ampun dan kita memperbaiki dosa kita terhadap manusia tersebut. Dulu mungkin masih sekolah, pernah buat dosa, makan pempek 5 mayang 2. Dulu Pak, kalau zaman dulu ada pempek sepeda masih ada Ustaz, pempek sepeda motor, tapi ada sepeda lagi. Pempek yang hitam-hitam itu, kalau makan cukonya itu encer Pak, tapi tidak tahu ngapa cukonya itu lemak nih ya. Makan pempek 5 bayar 2. Aku pernah ditanya uang Pak di Polresta itu, aku ceramah di Polresta. Ustaz katanya, aku ini dulu masih sekolah, sekarang alhamdulillah bergoyor nak bener nih. Ya, sudah aja ngapo.
Aku tuh ingat nian kalau dosa aku dengan Allah aku minta ampun. Aku pernah buat salah dengan wong. Ngapa Pak? Dulu zaman sekolah dulu makan bakwan 5 cuman bayarnya 2. Mak mana Ustaz cara aku menebus kesalahan aku itu? Ternyata kata ulama hadirin, kalau kita ada sangkut paut dengan manusia, cari wong itu. Tidak ketemu lagi. Cari keluarga. Nah di mana tidak kena. Nah kalau mak itu, apa yang pernah tersangkut dulu dalam bentuk duit apa kita sedekahkan. Niatkan untuk wong yang pernah kita ada sangkut paut dengan wong itu, insya Allah itu sudah termasuk menebus dosa kita dengan wong itu. Jangan ingatlah Pak, yang dulu pernah makan pempek 5 bayar 2 tuh ingatlah. Joklah. Ustadz dulu tuh cuman pempeknya 1000, yo kali ke dak sampai 1000 100 zaman dulu. Kalikan berapa sekarang? Sedekahkan, niatkan untuk mamang pempek itu. Terbayang rai mamang itu, laba topi panas-panas, kita budi ke pulau. Mengingat masa-masa lalu dengan dosa-dosa. Ketika kita ingat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak panjang dikit Pak, karena 2 cuma ceramah aja nih kan. Yang kedua kata Rasulullah, wa dzikrul hasanat la yuraddu uqubilat amruddat, kata Nabi. Uang yang selalu mengingat-ingat kebaikan di masa lalu, padahal dia lupa, dia tidak tahu bahwa amal yang dia lakukan tadi diterima atau sebaliknya amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tipe-tipe wong yang galak bangkel-bangkel Pak Bu. Aku benda aku masjid itu jadi apa rubuh masjid itu, bangkel-bangkel, belum tahu diterima apa tidak. Menda aku atau bangkel-bangkel, jadilah aku nih berbuat baik. Ya Allah, ini kapan lah nganjuk aku nih, akulah baik, kadang-kadang lah baik, beramal, lah tahajud. Apalagi sekarang lagi musim Pak Bu, lagi musim sekarang ini beramal tuh minta jingok. Sedekah nak dipoto, semayang, teko semayang, untung semayang tuh Pak megang HP itu batal. Bang semegang HP tidak batal, uang selfie lagi sujud. Untung batal, bang sudah batal lagi sujud selfie dia. Saya pernah ceramah seorang ustadz Pak. Jadi kata ustadz ini, saya setiap hari Jumat, kata ustadz itu, saya beli nasi 20 bungkus atau 40 bungkus katanya. Setiap hari saya bawa mobil saya keliling ke tempat-tempat tertentu, mana wong yang ketemu kunjuk sarapan. Setiap hari Jumat subuh, sudah salat subuh saya keliling bawa mobil katanya. Satu ketika ada seorang pemulung yang cari sampah, kata beliau. Saya ambil 1 kotak nasi, saya berikan kepada pemulung tadi. Ketika saya akan pergi, pemulung tadi ngomong, Pak Haji katanya, kaget dulu. Ngapo? Nak berfoto payu sini. Saya terkejut katanya. Ngapo pemulung ini ketika saya nasi kotak saya kasihkan 1 dengan dia, saat itu dia tahan saya, ngatakan payu kita berfoto. Ngapo Pak kamu ngomong itu? Biasanya Pak Haji katanya, kalau wong dengan aku ketemu ngenjuk makanan nak berfoto. Kalau wong ngenjuk bantuan sama aku ngenjuk sedekah nak ngajak berfoto. Ngapa Pak Haji dah? Saya teringat, akhirnya saya ngajak berfoto. Tapi ketika saya naik mobil saya, jadi pikiran saya katanya, ini tamparan bagi saya katanya. Bahwa banyak sekarang termasuk saya sendiri kata beliau yang beramal karena ingin dipuji manusia, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin mendapatkan penghargaan manusia. Tapi kita tidak tahu amal tadi mana yang diterima. Maka hadirin, orang-orang yang selalu mengingat kebaikan di masa lalu, padahal dia tidak tahu bahwa amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sikok lagi Bapak Ibu, jangan lupa, jangan pernah meremehkan amal. Maaf, sudahlah, aku tuh cuma ngejuk di masjid itu cuma 1000.
Oh jangan Pak, Bu, jangan remehkan amal walaupun cuma 1000. Jangan pernah meremehkan amal walaupun cuma sholat 2 rakaat saja. Jangan pernah meremehkan amal walaupun cuma sekali menyebut subhanallah atau kalimat la ilaha illallah. Di mana amal kita tidak dapat, kita tahu satupun manusia di dunia ini yang tahu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal walaupun sedikit, lakukan dengan istiqamah, yakin bahwa di antara amal yang kita lakukan pasti ada satu saja yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nazara man fawqahu, kata Nabi, fid dunya. Orang yang celaka itu yang selalu melihat kepada orang yang lebih di atasnya dalam urusan dunia. Nah, ini tipe-tipe wong yang galak nyongak, tidak puas dengan hidupnya, nyingok wong yang lebih dari dia. Ya Allah, lemaknya wow, bahasa wow, alang lemak wong itu. Lah punya motor, nyingok wong motor baru, wah lemak niat. Lah punya motor baru, nyingok wong punya mobil, wow lemak niat. Lah punya mobil, mobilnya buruk, nyingok yang baru, wow lemak niat. Pak, Bu, kalau nyingok dunia ini tidak sudah-sudah Pak, sampai pucuk langit sekalipun tidak habis-habis. Wong-wong yang selalu memandang kepada orang yang di atas, maka akan jauh dirinya kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukur, mestinya kita syukur. Alhamdulillah, ini punya kunian. Alhamdulillah, ini jerih payah kunian. Alhamdulillah, walaupun aku hari ini dapat sekian. Alhamdulillah, ini pemberian Allah. Jangan banding-banding dengan tetangga. Jangan banding-banding dengan kawan. Jangan banding-banding dengan keluarga. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah bagian kita. Maka ketika orang punya sifat ini, maka akan tumbuh rasa qanaah. Qanaah itu hadirnya Allah Subhanahu wa taala, dia merasa puas dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil jerih upaya dan usaha dia dapatkan penuh syukur kepada Allah. Yang keempat, kata Rasulullah, wa nazara man dunahu fid din. Orang yang celaka itu yang selalu melihat dalam urusan akhirat, dalam urusan agama kepada wong yang di bawah dia, puas dengan amal. Jadilah semayang 5 waktu, jadilah wong tuh tidak semayang, jadilah aku ini jadilah, yang penting aku sembahyang. Jadilah aku baca berdoa dikit-dikit, wong itu tidak baca nian, aku walaupun baca ini jadilah. Wong yang selalu melihat dalam urusan agama kepada orang yang di bawahnya, akhirnya dia merasa puas dengan amalnya. Sebaiknya dia melihat dalam urusan agama orang yang di atas. Budak sekecil ini kalau sembahyang subuh berjemaah, ngapo aku lah tua bangko pula. Tidak ke masjid, tekantuk-kantuk kadang tekepor teguling sini, nahan kena sembahyang subuh. Kita lah tua, lah kuat, lah nunggu hari lagi, dah galak ke masjid Pak, malu. Kita harusnya melihat wong yang di bawah kita sanggup melakukan kebaikan, sementara kita punya kekuatan, punya pemahaman, bahkan punya ilmu, tapi kita enggan untuk melakukan kebaikan. Maka Allah mengatakan, yaqulullah, kata Rasulullah, Allah mengatakan 4 macam orang ini tadi. Aradtuhu, aku menginginkan dirinya, lam yuridini, tapi dia tidak galak dengan aku, kata Allah. Fataraktuhu, maka 4 golongan ini ketika mereka tidak menginginkan Allah, fataraktuhu, maka aku tinggalkan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhir 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarihi wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا سد لساننا واهدي قلوبنا بجاه بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. Allahumma sahil lana hifzal ulum wa hab lana wasi'al fahum bi jahi nabiyil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira min mab'ad. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Fadilatul Ustaz Amrullah Warti, sarjana agama, wa ta'ala yutali hayati wa hafizallahu war'ah wa atarallahu umrahu bi ta'ah wa taqwa wa sahalallahu umurahu fid dini wad dunya wal akhirah bi jahi sayyidil bariyah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Jamiul Khairat serta jemaah majelis salat subuh pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan wal afiah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, yang umur tersebut diberkahi oleh Allah. Kita gunakan di dalam ketakwaan kepada Allah, kita gunakan di dalam membahagiakan hati Rasulullah. Dan mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmat, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa beribadah, nikmat bangun subuh, salat subuh secara berjamaah, mendapatkan fadilah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dulur-dulur kita yang lainnya subuh hari ini tidak bisa dapat nikmat tersebut, tidak bisa dapat karunia tersebut, tapi kita bisa dapat. Alhamdulillah, subuh hari ini kita sama-sama mendengarkan kajian ilmu di majelis yang berbahagia ini, di majelis yang mulia ini, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya ila halaqati alim." Siapa yang berjalan dia ke halaqah, ke perkumpulan orang-orang yang alim, perkumpulan majelis ta'lim, di situ dijelaskan tentang masalah ilmu. Summa jalasa 'indahu, kemudian dia duduk di majelis tersebut. Wastama'a ma yaqul, dan dia mendengarkan juga apa yang telah disampaikan oleh ustaz pemateri yang hadir pada subuh hari ini. Dengan mendengarkan apa yang telah disampaikan dan berusaha untuk mengamalkannya, kana bikulli khutwatin mi'ah hasanah, maka setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumahnya menuju ke majelis tersebut, dihitung satu langkah dapat 100 pahala. Satu langkah. Makanya ke orang-orang yang hadir majelis taklim, ujiannya berat, tambah lagi majelisnya subuh. Kuatlah narik kemul daripada narik jubah. Tambah lagi dingin, hujan pula, sudah. Saya sedikit ustaz ni sama jemaah sikap selesai. Ustaznya sikap, jemaah sikap, sudah. Makanya pahala orang-orang yang hadir di majelis taklim itu tidak kecil. Cobanya juga besar. Al-Fakir punya guru,
Ya, waktu dulu kalau majelis itu kadang dalu baru selesai, sampai ngantuk-ngantuk kadang. Kata guru tuh, ngantuk-ngantuk tetap datang, ngantuk-ngantuk tetap hadir. Nak cek mana be hadir katanya. Kenapa? Karena memang besar ujian orang-orang yang hadir majelis taklim. Satu wong yang nak pergi baru berniat 70 syaitan sudah nganggu. Satu niat nak pergi majelis taklim 70 syaitan sudah nganggu. Karena ujiannya besar maka pahalanya juga besar. Mudah-mudahan alhamdulillah pagi hari ini lolos dari ujian tersebut, dari gangguan syaitan tersebut, pacak dengar ilmu dari guru kita Al-Ustaz Amrullah Mawardi. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Itu satu langkah. Kemudian apa? Satu kalimat yang kita dengar daripada ustadz kita, guru kita menyampaikan masalah ilmu. Satu kalimat yang kita dengar, kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Satu kalimat yang kita dengar, satu kata yang kita dengar di majelis taklim dihitung satu pahala. Berapa kata yang sudah kita dengar? Tadi startnya jam 5, hampir ke 5 selawe, 25 menit kita dengar. Berapa pahala yang sudah kita dapatkan? Untung apa rugi di sini? Untung. Kadang kita di masjid dapat pahala yang banyak, untungnya banyak, masih mikir. Cuman kalau datang ke mall diskon 50%, rame langsung. Itu di mall-mall tuh, ada mall-mall tuh. Bejubel lah. Cuman ada tulisan diskon 50%, beli 5 bayar 2. Langsung bejubel itu mall. Padahal metu ke duit kita nih. Cepet rame mallnya. Tapi kalau di masjid, kadang mikir dulu kita tuh, besok subuh agak siang enak begawe, kelesuan pula sama subuh tak balik lagi sudah subuh balik dah salah dengar lagi ceramah. Mikir panjang gitu. Kenapa? Karena kadang untuk dunia kita tak mikir lagi hitung-hitungan, untuk akhirat panjang pikirannya. Berapa malam yang lewat Pak, terbukti untuk dunia tak ngitung lagi gitu. Cetak gitu 500.000 habis malam. Menges nyari duit itu. Besoknya baru mikir, no habis 500.000. Mulai lagi buat status, ya Allah berkahilah rezeki kami. Untuk dunia Pak, selesai. Tahan metu ke speaker, katik speaker nyewo, tahan bagus-bagus. Biar setelan bagus, lagu nyanyi, diskoan, apa tuh dangdutan, karaokean. Untuk dunia, tapi untuk akhirat kadang acara akad nikah anak dewe, yang mana akad nikah tuh ketika ijab kabul, doanya terkabul Pak. Speaker jangan dak katik be. Sehingga ketip itu menges. Speaker itu kuala suara ketip udah speaker daripada pakai speaker. Untuk akad nikah, kalau sudah ada resepsi salah ada tanya lagi speakernya. Kadang-kadang sampai Indralaya sana kalau. Untuk akhirat, untuk dunia kita tidak mikir lagi, untuk akhirat panjang pikirannya. Padahal kita hidup di dunia ini tidak terlalu lama. Setiap sedikit apapun, sekecil apapun amal ibadah yang kita laksanakan, mungkin dari sekecil itulah ibadah yang kita laksanakan Allah jadikan rahmat di situ, sehingga itulah sebab kita dalam masuk surga. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apa baik ibadah kita, Allah balas kebaikannya. Sekecil apa baik kejahatan kita, Allah tetap balas. Karena kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Begitu juga maksiat. Bisa jadi sekecil maksiat, itulah sebab kita ini dapat azab. Itulah sebab kita ini mendapatkan nikmah, musibah. Mungkin dengan sebab satu malam kemarin, itulah sebab kita nih Pak. Maka kita harus kerja ke apa yang selama kita hidup di dunia ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Laksanakanlah, penuhilah yang 5 hal ini sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu muda gagal, mikul semen 2 sak semangat. Sanggup mikul semen 2 sak, sesak 2 sak sanggup masih. Amal sudah umur 50 60, nak mikul semen tak baca lagi. Waktu muda gagal berjalan ke masjid, waktu tua lah tongkat kadang gitu. Mudah ini loh Pak, makanya kita kadang punya anak-anak kita yang masih bujang, masih muda-muda, maka kita
jadikan anak kita ini nih hidup dia tuh, kebiasaan dia tuh jangan jauh dari masjid, jangan jauh daripada majelis taklim, karena hancurnya pemuda itu khawatir di masa tuanya banyak mendapatkan kerugian. Mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yang tidak senang terhadap Islam, bukan wong tua yang diganggunya. Manang tua, Pak, maaf ini tinggal nunggu pengumuman bae kadang. Ya kita tidak tahu masalah umur. Walaupun kadang yang muda belum tentu juga panjang umur. Tapi bisa jadi Pak, bapak-bapak duluan aku terakhiran, apa aku terakhiran bapak-bapak duluan. Waktu muda, Pak. Tidak salah ganggu yang tua nih, yang muda nih lah yang diganggu. Sampai aja ada cerita perumpamaan be. Ada seorang yang liberal. Ada Al-Quran di tengah-tengah permadani, karpet, ambal gitu kan. Quran. Disuruh cek mana kita ngambil Al-Quran tanpa nyentuh ambalnya. Ini ambal nih, besar ambal ini. Kita ambil Al-Quran di tengah-tengah tanpa nyentuh ambal. Cek mana cara ngambilnya? Caranya apa? Golong ambalnya. Sudah ambal itu golong, baca dah ngambil Qurannya. Baca. Mereka tidak mungkin langsung ngancur ke Quran, nak ngilang ke Al-Quran, nak bakar Quran, nak mengubah Al-Quran, karena Al-Quran langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Pemuda yang dihancur ke. Kalau sudah pemuda dihancur ke dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, maka sudah hilanglah generasi mudanya. Sudah hilanglah masa depan agama ini. Kenapa? Yang muda sudah dihancur ke. Pemuda seharusnya di masa muda ini mendedikasikan dirinya di dalam masalah Islam. Maka banyak-banyak duduk di majelis taklim di masa muda ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Lagi sehat kadang lupa makan pempek banyak-banyak kuahnya, makan martabak, kuah kari. Dah tahu ada penyakit asam urat. Lagi sehat, lagi sakit, ya Allah, man tahu sakit di kambuh, dak aku makan makanan tadi. Cik itu juga kita kadang masalah di ibadah kita nih. Lagi sakit, ya Allah, mudah-mudahan cepat sehat, ya Allah, nak ke masjid kami ni. Gila sehat lupa. Corona kemarin lah. Sebelum corona, cik dak iyo ni nak ke masjid tu. Lagi corona, dak ke masjid suruh orang tutup, banyak masjid tutup. Alhamdulillah kita buka terus di sini. Bingung kita kalau lagi sakit, sakit gigi, sakit kaki, segala macam sakit, banyak istighfarnya, banyak berzikirnya, banyak berwirju. Lagi sehat, begadang sampai jam 1, jam 2, subuh kesiangan. Resip dikit lagi subuh belum balik, masih main gap. Lagi sehat, lagi sakit baru itu. Yang ketiga, bahwa ghina ka qabla faqrik. Lagi kayonya. Ingat kita nih kalau lagi banyak duit. Kalau lagi banyak duit, jadikanlah harta kita nih yang menjadikan penyelamat kita di akhirat aja. Karena harta ini ya, itu bisa menjadi penyelamat kita, bisa juga menjadi penghancur bagi kita. Kalau lagi banyak duit, sedekah ke diri kita, harta kita ini, yang mana sedekah itu akan menjadikan cahaya di dalam kuburan-kuburan kita. Kalau lagi buntu cahayanya, ya Allah, kalau aku jadi orang kaya, Allah, aku sedekah ke duit aku. Sudah kaya, lupa. Bagaimana cerita sahabat Nabi? Sa'labah, masyaallah hadirin. Buntu, sikok tu lah baju, bergiliran pula pakai baju sama bininya. Minta doa sama Nabi, ya Allah Nabi, doa aku ni jadi orang kaya biar lemah aku ni. Didoa ke Nabi, punya kambing sikok 2, beranak pinak kambingnya banyak, sudah banyak kambingnya lupa. Disuruh bayar zakat, dah galak bayar zakat. Akhirnya didoa ke Nabi, hancur selesai. Lagi miskin, giliran kaya lupa. Kita ni berusaha jadi orang yang kaya, yang mana kekayaan kita ini bisa bermanfaat bagi umat Islam. Jangan sampai kita kaya ini menjadi kekayaan yang kita ini bisa menjadikan suatu musibah bagi kita nanti tatkala kita sudah wafat. Karena harta ini suatu titipan. Kapan be Allah pacak embe? Lorong kami itu lorong santai. 2007, 2019 selesai sejam babas bingkas. 2007 dari depan ke tengah, 2019 dari tengah ke dalam, nyambung episode. Mudah-mudahan tidak berlanjut episodenya. Sekejap Allah yang ngambil harta kekayaan kita.
Apa yang kita yang bisa kita lakukan? Sabar itulah. Maka kalau lagi ada duit, banyak-banyak kita yang bersyukur, jadikan harta kita ini untuk sedekah bagi mereka orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu lapang kita sebelum datang kesempitan kita. Lagi waktu lapang ada majelis taklim, datang. Lagi waktu lapang ada pengajian, datang. Sebab kalau sudah waktu sempit, sulit lah kita nak ngejo ke waktu ini. Yang pegawai jam 6 balik jam 6 itu nah. Cek mana nak ngejo ke, kadang malam lah kecapean. Tambah lagi jalan macet, tambah capek. Kapan lagi kita? Waktu lapang kita, oh lagi lapang silaturahim sama keluarga. Kalau sudah, kadang kita ni sibuk pegawai, lupa silaturahim. Kita manusia ini yahtajun nas. Kita ni masih butuh manusia yang lain. Jangan hidup wak-wek. Hidup dewek-dewek. Akhirnya apa? Kapan serka, apa belakang? Siapa nak nolongnya aku pegawai serka ini? Kenapa? Hidup kita dewek, sibuk nak kerja be. Ketika ada waktu lapang, silaturahim sama keluarga. Kenapa? Karena silaturahim itu yuwasi'ur rizq. Silaturahim itu juga menambah rezeki kita. Maka kalau lagi waktu lapang, jangan sia-sia ke waktu lapang kita dengan main game. Sekarang ini kan udah cek dulu kan, waktu lapang lama keluar rumah mau ke kopi kakak mau tetangga. Sekarang ini kadang waktu lapang digunakan untuk main game. Tambah lagi yang kadang buat sekarang nih, apa nama game sekarang nih? Itulah pria ML, Free Fire, apa juga PUBG yang kan tahu depan rumah main galau udah. Waktu lapang kita guna ke situ, ketika waktu sempit baru kacar-kacaran kita. Itu yang keempat. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Lagi hidup sebelum mati. Lagi hidup inilah kita nak beramal sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mati tinggal nunggu baik. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pernah satu ketika beliau ini berjalan kaki di kuburan. Ketika di kuburan beliau mengatakan, nahnu lana salafun wa antum lana tab'un wa antum tab'un wa nahnu tab'un. Kalian itu adalah pendahulu kami, sedangkan kami ini bakalan nyusul. Di dalam itu beliau ngomong depan kuburan itu, ammal azwaj faqad nukihat. Adapun bini-bini kalian, suami-suami kalian yang telah kalian tinggalkan, faqad nukihat, sudah kawin. Lanang meninggal, bini ni sudah 40, laju nyari yang baru kadang. Ya boleh baik, mana laju. Yang penting kan bini wong dembek ni. Amal azwaj faqad nukihat. Adapun istri-istri suami kalian lah nikah sudah kalian meninggal. Wa ammad diyar faqad sukinat. Dan apapun rumah yang kalian buat segedung setinggi apapun, faqad sukinat, sudah ditunggu. Entah uang lain yang nunggunya sudah dijual kali rumah itu setelah meninggalnya suaminya atau orang tuanya. Wa ammal amwal faqad qusimat. Adapun harta yang kalian kumpulkan selama hidup kalian itu faqad qusimat, telah dibagi. Ya, harta ini kalau sudah meninggal, pemilik hartanya hukumnya harus dibagi waris langsung. Waris langsung dibagi. Yang lanang lebih besar daripada betina. Jangan protes. Kadang kita zaman sekarang ni, ustaz ada lanang dulu kami lanang lebih besar daripada betina. Kami betina yang ngurusin mak kami lagi sakit tu. Ada dia yang dapat lagi lebih besar. Ibu-ibu, dibagi lanang 2 kali lipat lebih besar daripada betina be. Kadang lanang ni masih dikit dapatnya. Contoh, seandainya nih lanang 100 juta, betina 50 juta nih. Lanang dapat 100 juta nih. Ada bini tu lah nyadang tengah rumah. Mana jatahku? Nak dinjuk, wajib ninjuk. Nafkah namanya. Sekian dinjuk, ngurang lah itu. Aman tunjuk 50, sisa 50. Anak sekolah, bayaran pula, laju ninjuk lagi. Bagi-bagi sehingga hanya kadang terpegang tercekel cuma 20 juta. Kata bini, simpanan mana? Laju simpan pula. Sedikit tak ngomong, kredit mobil bayar belum, bayar lagi. Sedikit 10 juta megangnya cuman. Sedangkan betina dapat 50 juta sudah, dia dewek megangnya, tidak dibagi-bagi lagi.
Ngenjuk laki ketik kewajiban. Yang wajib tuh laki ngenjuk bini. Itu kau keluarga. Kalau bujang begejo nak berbini. 2021 lah habis ini nih, 2022 nih. Begejo nak berbini yang bujang-bujang tuh. Tidak kado kamu sampai 2025 belum kawin-kawin lagi. Pemilihan presiden nak yang baru, presiden lah nak baru. Iya bini tuh jangan baru aja. Iya 2021 ujungnya satu dewean. 2022 ujungnya dua, nak ada masih dewean. Wang kalau kita tanya wong kondangan tuh, apa dewean tuh lah masih itu kan? Jomblo fisabilillah, menanti yang halal gitu. Saat kalau ada calon majulah anak murid bujang tuh. Itu harta yang kita miliki kalau dibagi waris. Nah ini kita nih kadang ngejo ke hidup dak ngejo ke mati. Ya mati itu kita dia kuong, kotak dibuat kuong, kuburan dikeduk kuong, kubur kuong pula. Si dimandi kuong tuh ya lemah kalau sudah mati itu. Mandi kuong, baju kuong, angkat kuong, semayang kuong, kubur kuong, selesai tinggal kuong. Kita nih ngejo ke hidup, kadang tidak ngejo ke mati. Sedangkan yang harus kita ejok sekarang nih setelah hidup mati, karena perjalanannya masih panjang. Kadang ke MC ini salah ngomong, kita antarkan jenazah ini ke peristirahatan yang terakhir. Mana ngomong sebut terakhir? Masih ada cerita dalam itu. Sesip dikit, lah nunggu malaikat tuh. Nah ini dia lantak kau ucuk dunia kemarin kau dak semayang terus, punya duit kau getah basah, dengan uang kau dak seteguran, laju kata malaikat. Sayyidina Utsman bin Affan ketika lewat di kuburan nangis, Pak. Diceritakan tentang surga, tentang neraka, tidak nangis Sayyidina Utsman tuh. Tapi ketika diceritakan tentang masalah kuburan, beliau nangis. Sehingga sahabatnya nanya, apa katanya sahabatnya? Kenapa engkau nangis? Lima tabaki, kenapa engkau nangis itu? Beliau nangis kenapa? Al-qabru, kuburan itu awalul manzili min manazilil akhirah. Kuburan itu tuh awal daripada persinggahan kita menuju ke akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau seandainya kita diselamat di kuburan, maka setelah kuburan ketika kiamat datang, bangkit kita, maka setelahnya insyaallah lebih mudah. Tapi wa illam yanja minhu, kalau tidak selamat kita dari situ, fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau seandainya kita tidak selamat di kuburan ini, maka setelah perjalanan kuburan ini lebih dahsyat lagi, itu banyak tanya. Maka kita ini selamat ke hidup setelah mati. Malam tahun baru kadang tidak sadar kita tahu itu maksiat luar biasa. 2013 Jakarta itu tahu paginya banjir langsung. Maka kadang kemarin kan mendung, kadang tuh ada hujan baru udah tegang-tegang, mendung pagi, ya mana nak tegang, malam kamu tembak terus. Mana tidak hujan terus pagi ni lantaknya. Niup trompet, papret. Kembang bici tahu gitu. Kalau kayak malaikat Israfil terkejut, tiupnya pula trompet itu. Laju wassalam gitu. Nah ini. Mudah-mudahan kita ini menjadi seorang yang tidak mikir ke dunia juga, tidak mikir ke saat hidup, tapi kita juga mikir ke saat mati. Yang muda jangan nunggu tua ngejo karena kita umur ini tidak tahu kapan. Kita ini tahu umur kapan tuh, perjanjiannya juga begut. Keluar begut tuh udah tahu lagi. Maka persiapkan diri kita, jangan sampai kita terlena akan kehidupan dunia ini. Jangan jauhkan diri kita di dalam ulama, karena mereka lah yang bisa membantu kita di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita ini sukses di dalam masalah dunia dan sukses di dalam masalah akhirat. Mungkin ini saja misal fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Allah mohon ampun. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina shaqiyyan wala ma'ana wala matruda wala mahruma. Allahumma fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته وسرته بحق الفاتحة وسر الفاتحة بنور الفاتحة بكرامة الفاتحة يفتح لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير
يا من وفق على الخير الخير وعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وعين عليه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك